Salah satu untuk bisa mengembangkan channel YouTube kita adalah dengan konsisten upload video. Namun di sini teman-teman banyak yang kesulitan untuk bisa konsisten upload video. Nah, di sini teman-teman saya akan membantu teman-teman yang merasa kesulitan untuk bisa konsisten. Dan saya akan kasih tahu apa saja kendala untuk YouTuber pemula sehingga tidak bisa konsisten upload video. Yang pertama teman-teman, kebanyakan YouTuber pemula itu masih kebanyakan mikir atau terlalu banyak belajar untuk bisa mengupload video atau bisa memproduksi video. Nah, itu salah satu penyebabnya kenapa teman-teman tidak bisa konsisten upload video. Nah, bagaimana caranya? Cobalah teman-teman itu bikin konten yang spontan atau jangan terlalu banyak rencana. Artinya, mungkin teman-teman sedang jalan-jalan kemana atau mungkin ada di tempat-tempat yang tidak harus mewah, tidak harus kelihatan indah. Seperti halnya di belakang saya ya. Di belakang saya seperti ini kan mungkin teman-teman melihatnya ini pemandangannya kurang bagus gitu kan. Tidak ada background yang bagus, tidak ada tempat yang mewah gitu kan. Ini bahkan lahannya ditempati sampah di sini. Makanya di sampul channel saya itu adalah channel sampah video. Nah, di sini teman-teman itu tidak masalah, yang penting kita bisa konsisten upload video. Karena kebanyakan teman-teman yang terlalu banyak mikir, terlalu banyak rencana untuk bisa memproduksi video, di situ menyebabkan teman-teman tidak bisa konsisten upload video. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah kesibukan kerja ya. Oke lah, saya maklumi ya teman-teman yang baru terjun di YouTube, kemudian ada kesibukan lain, kerja, atau mungkin ada yang menjadi guru, atau mungkin ada yang menjadi karyawan. Nah, di situ memang seolah-olah tidak ada waktu untuk bikin konten. Tapi sebenarnya bikin konten itu kan tidak lama. Ya, mungkin paling sedikit lah 8 menit atau 7 menit bisa. 7 menit, 8 menit paling maksimal itu kalau misalkan kita pengen cepat berkembang channelnya, kita mungkin upload video maksimalnya 15 menit gitu kan. Karena di situ mungkin teman-teman yang belum monetisasi atau belum diterima menjadi partner YouTube itu untuk memperbanyak jam tayang, untuk meningkatkan jam tayang sehingga nanti bisa channelnya cepat berkembang. Nah, di situ teman-teman saya kasih solusi. Mungkin teman-teman yang masih sibuk kerja dari jam 7 misalkan pulang jam 5 sore. Nah, kalian biar tidak terlalu banyak mikir, jadi pikir ketika kalian itu jalan pulang ya. Misalkan kalian nih sudah waktunya pulang kerja, kemudian ada di motor jalan menuju pulang gitu kan. Jadi di sana teman-teman mikir, kalau misalkan teman-teman sudah pernah lihat video tentang memancing misalkan tadi malam, nah kalian pikirkan di jalan itu ya, jangan memikirkan untuk bikin konten sebelum kalian mau berangkat bekerja, karena nanti bisa merusak pekerjaan kalian yang utama. Seperti halnya menjadi karyawan misalkan, kemudian kalian mau berangkat kerja, mikirkan gimana caranya bikin konten. Tapi pikirlah setelah kalian pulang kerja. Ya, setelah pulang kerja kalian pikir, oh saya mau bikin konten ini. Nah, nanti sampai di rumah atau sampai di tengah jalan, misalkan teman-teman sudah menemukan ide, itu jangan disimpan dulu ya. Jangan disimpan ide itu. Jadi kalau misalkan kalian di jalan sudah menemukan ide, langsung saja berhenti bikin konten. Jadi sebenarnya di YouTube itu kan tidak harus tempat yang mewah, yang megah gitu kan, tidak harus. Jadi yang penting kalian bisa memproduksi konten atau bisa bikin video untuk diupload di YouTube. Nah, itu kalau misalkan teman-teman dalam perjalanan misalkan 1 jam ke rumah gitu kan, dari setelah pulang kerja, kalian ambil waktu di situ hanya 10 menit lah maksimal ya. 10 menit untuk bikin konten. Jadi berhenti di tengah jalan tidak masalah teman-teman ya. Berhenti di tengah jalan kalian bikin konten. Yang penting bisa membuat penonton itu puas gitu kan. Yang bisa membuat penonton itu mendapatkan manfaat dari video tersebut. Jadi terlalu banyak rencana memang menyulitkan kita untuk bisa konsisten upload video. Sehingga channel kalian itu sulit untuk berkembang. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa mengembangkan channel YouTube kita itu kita harus konsisten upload video. Banyak dari teman-teman saya itu memang ada yang buka warung kopi gitu kan. Kemudian ada yang menjadi guru, ada yang juga menjadi karyawan. Dan di situ kendalanya memang kesibukan.
jadi tidak ada waktu untuk bikin konten. Makanya di sini teman-teman coba cara ini ya. Jadi teman-teman ambil waktu 5 menit sampai 8 menit untuk bikin konten. Itu sebentar loh teman-teman ya. Bayangkan kalau misalkan kalian kerja dari jam 7 sampai jam 5 gitu kan, nyampe di tengah jalan ambil 5 menit itu kan tidak seberapa ya. Jadi nanti ketika teman-teman di jalan itu sudah bikin konten maksimal 10 menit, nanti sampai di rumah kalian tinggal edit kalau misalkan video itu perlu diedit. Kalau tidak perlu diedit ya tinggal bikin konten yang sekiranya mudah ditemukan oleh penonton di penelusuran YouTube. Jadi seperti itu teman-teman ya, kendalanya yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman itu terlalu banyak memikirkan, oh besok aku mau bikin konten apa ya. Nah itu, ya sebenarnya memang hampir sama ya, dari 1 sampai 3 itu hampir sama. Sebenarnya memang seperti itu. Terlalu banyak mikir, besok itu harus bikin konten apa, cari di Google Trend yang sedang trending apa. Sebetulnya teman-teman, kita tidak perlu melakukan, tidak perlu meminta bantuan dari Google Trend. Itu juga bisa nanti kita bisa mengembangkan channel kita. Dengan satu syarat, cuman kita sering upload video, itu aja. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah membuat judul yang menggunakan teknik SEO seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, otomatis teman-teman itu nanti bisa ditemukan atau mudah ditemukan oleh penonton di penelusuran YouTube. Dan itu sebenarnya hal mudah untuk kalian itu bisa mengembangkan channel. Jadi tanpa harus mendapatkan bantuan dari Google Trend, apa yang sedang trending. Karena sebenarnya ketika kita sering upload video, itu kan kita pasti sering direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Entah video kita itu tentang apa, yang penting nanti pasti tepat sasaran ya. YouTube itu merekomendasikan video kita tepat sasaran terhadap penonton yang memang sesuai dengan minatnya. Makanya teman-teman itu jangan terlalu banyak mikir harus bikin konten apa. Yang penting kalau misalkan kalian sudah punya ide, langsung kalian buat spontanitas gitu kan, tanpa harus banyak mikir gitu kan. Sehingga nanti ya kalau misalkan teman-teman sering upload, pasti teman-teman sangat mudah untuk bisa dikenal oleh penonton. Terutama dari pihak YouTube juga mudah mengenal teman-teman. Karena memang teman-teman sudah rajin upload video. Sehingga nanti mudah direkomendasikan. Nah, YouTube itu tidak harus memilih bahwasanya channel ini membahas tentang ini. Harus direkomendasikan kepada yang berminat dengan channel ini. Jadi sebenarnya yang direkomendasikan oleh YouTube itu kan adalah video kita. Makanya kalian mau bikin konten apa saja, yang penting kata kunci itu dioptimalkan, otomatis pasti banyak yang nonton. Artinya YouTube itu merekomendasikan setiap video kita yang ada dengan judul yang sesuai dengan tema. Tema apa? Bukan tema channel, tapi tema dari video kita. Ya, kalau misalkan teman-teman bikin konten tentang memasak, misalkan, nah itu nanti kalau ada yang mencari tentang memasak, otomatis video kita yang akan direkomendasikan. Kalau misalkan besoknya kalian upload video tentang memancing, kemudian ada yang cari tentang video yang membahas tentang memancing, maka nanti YouTube juga akan merekomendasikan video kita. Jadi kita bebas, kita mau bikin video apa saja, yang penting rutin itu saja ya. Teman-teman pasti bisa berkembang channelnya ya. Yang penting seperti yang saya katakan di video sebelumnya, teknik SEO itu penting. Kemudian thumbnail yang bagus, yang menarik itu juga penting. Kemudian deskripsi itu sesuaikan dengan isi video kita. Jadi penonton itu ketika mau menonton video kita itu kan membaca deskripsinya. Nah ini sesuai apa tidak. Nah di situ kalau sudah sesuai, kemudian di deskripsi itu nanti disertakan kata kunci, itu mudah ditemukan oleh penonton di penelusuran YouTube. Oke, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.